Apa tau amanah itu? Ya Rasul, balik ma unzila ilaka min rabbik. Garis besarnya begini, semua utusan Allah, semua rasulnya Allah, semula itu berpikirnya begini, dewi ya monggo, enek sing melu ya terserah, enek jamaah terserah. Wong di dunia itu berbuat baik kepada siapapun itu bagian dari sebuah tatanan syariat. Jadi nggak kebingungan mencari umat sebanyak-banyaknya. Nabi apa dikira dakwah begitu? Enggak begitu. Hanya karena menjalankan perintah Allah saja, kemudian menyampaikan, kan gitu. Ya memang pada saat kondisi-kondisi tertentu seperti seharusnya saat ini, kondisi saat ini di mana fenomena tanda-tanda alam itu telah membuat asar, membuat bekas katakanlah sekarang ini kan membuat satu asar, fenomena-fenomena anomali yang terus bergolak bergejolak, perilaku manusia, kemudian alam yang sekarang ini juga terjadi anomali yang juga semakin kuat di semua sisi, di pendidikan, di sosial, di ekonomi. Sepertinya kita menghadapi anomali di semua divisi, di semua kelompok, di semua keadaan, di situasi, di masing-masing dimensi ini. Semuanya terjadi anomali. Mengerucut kemana semua anomali ini? Baik anomali alam, anomali cuaca, anomali ekonomi, anomali keuangan, bahkan moneter yang sekarang ya lagi rame duduk kelas awake dhewe ngomong bridge ya. Akan tetapi kan semuanya kan terjadi anomali, perang, negara, ini semuanya terjadi sebuah anomali. Mengerucut kemana semua anomali ini? Kok sepertinya mereka berkoordinasi untuk terjadi anomali secara bersamaan, tidak hanya satu sisi, tapi semua segi kehidupan. Ada apa ini? Inilah yang disebut sebagai sebuah akumulasi, penumpukan masalah akibat pemahaman amanah yang mengalami geser. Akibat bergeser sehingga amanah hanya yang dihitung dampak. Kalau kita melihat ya Rasul, balik ke bahwa semua rasul itu saat Allah memerintahkan kepada Rasul, hei Rasul, kamu itu saya berikan amanah yang aku sampaikan berupa wahyu unzila ilaika, yang aku turunkan kepada kamu dalam sebuah sistem min rabbik, dalam sebuah sistem kehidupan manusia, sistem kehidupan kewahyuan. Wa ilam yaf'al, jika kamu tidak menyampaikan, tidak mengerjakan, wa ilam taf'al, jika kamu tidak menyampaikan apa-apa, balaghta, apa yang kami telah berikan, diperintahkan untuk kamu sampaikan, manusia akan hancur, manusia akan luluh lantak, manusia hanya akan kebingungan. Kamu hanya menyampaikan. Amanah ini apa? Cerita bahwa pada saat nafakhtu fihi, amanah itu awalnya amanah begini. Kalau seseorang itu diberi amanah keluar dari rumah untuk membelikan sesuatu, maka sesuatu yang diamanahkan itu untuk dikembalikan lagi. Tolong sesuatu ini saya titipkan kepada kamu, nanti kalau kamu sampai sana tolong berikan kepada seseorang, kemudian kembalikan lagi kepadaku kalau nanti kamu sudah pulang, umpamanya kan begitu. Nafakhtu fihi min ruhi, Allah telah meniupkan ruh sehingga ada kelahiran. Kelahiran yang pertama itu adalah kelahiran adanya kehidupan jasad, sehingga Nabi Isa memberikan satu gambaran, memberikan satu pedoman. Setiap manusia itu lahir secara fisik, lahir secara jasadiah, dan itu telah dihidupkan ruh pada saat di dalam gua garba, di dalam kandungan. Itu adalah kehidupan daging, itu adalah kehidupan jasad atau kehidupan daging. Kemudian di dalam ruhmu, di dalam dirimu itu ada ruh yang asalnya dari Tuhan. Saat ruh yang ada di dalam dirimu itu
aku menunjukkan keberadaannya sehingga kamu tahu tentang aku dari Nabi Isa, maka kamu disebut sebagai lahir kembali. Yang pertama lahir secara jasad atau fisik, kemudian yang kedua lahir secara value, lahir sebagai nilai, sebagai manusia yang memiliki nilai. Jika kamu tidak lahir kembali, maka kamu tidak akan pernah dapat menyentuh kebenaran, kamu tidak akan pernah dapat menyentuh surga Tuhan, kamu tidak akan dapat menyentuh kerajaan Tuhanku. Supaya kamu masuk dalam kerajaan Tuhanku, maka kamu harus lahir kembali dan melalui aku. Maka sebenarnya Nabi Muhammad menjadikan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu Umi. Di sini unsurnya juga masalah hakikat, masalah kesadaran ruhiyah. Kemudian kamu patuh kepada orang tua bapak ibu itu karena kamu patuh kepada ibu sejatimu, kepada orang tua sejatimu. Kamu patuh karena menjalankan kepatuhan gurumu, kan? Itu kan ngintikannya Nabi Isa seperti itu. Jadi amanah di sini adalah masalah ruh yang ditiupkan pada saat lahir melalui gua garbo ibu. Telah disepakati 120 hari itu ruh ditiupkan sehingga ada kehidupan. Yang disebut orang amanah itu adalah ruh yang telah ditiupkan ke dalam jasad ini untuk dapat kembali kepada Tuhannya pada saat jasad sudah habis masa pakainya. Itu dikatakan orang yang amanah. Dan ini mengenai asal usul harus jelas. Para leluhur juga sudah memberikan sinyal. Ayatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya saat meninggal, saat kesehariannya kita itu sudah selalu tahu pintunya pulang, sehingga sewaktu-waktu meninggal itu kembali kepada Tuhan itu dalam kepastian. Pasti tujuannya itu roh mengetahui alamat kembali itu dengan pasti. Maka di dalam Al-An'am kan juga sering saya sampaikan bahwa pada saat manusia tidak amanah, tidak bisa memikul amanah dari Tuhan, yang nafakhtu fihi min ruhi, yang ruh daya kuat itu adalah dariku, telah saya letakkan ke dalam jasad. Tapi buahnya aksaronas, kebanyakan dari manusia tidak kembali, tidak mengetahui pintunya pulang, caranya pulang, tidak tahu. Apa dikira mulai terus bunuh diri selesai begitu ya, mosok mulai raruh kan gitu ya. Pada saat orang meninggal dunia kemudian karena nggak amanah, pertama karena nggak tahu pintu pulangnya, nggak amanah karena tidak tahu asal usul dari ruhnya yang itu daya kuat itu milik Allah, tidak mengetahui Tuhannya kecuali hanya dari cara daging, cara telinga mendengar. Dikatakan bahwa amanah tidak bisa dipikulkan kepada langit, tidak bisa dipikulkan kepada bumi, tidak bisa dipikulkan kepada telinga, begitu kan? Kita mendengar kalimat Allah, tempatnya kesadaran sebagai manusia yang amanah itu adalah rosone, sirnya, rasanya, rasa yang kembali kepada Tuhan, rasa yang mengenal Tuhannya. Sir atau rasa yang telah mengenal Tuhannya di dunia, kenal karo Gusti Allah, kenal karo pengirane, kenal karo Gustine. Kalau orang kenal dengan Tuhannya, nggak judek saat orang menyebut Sang Yang Widi, disebut kepada Allah, disebut Sang Yang Tunggal, kalau berpikirnya kepada keberadaan Tuhan. Kalau nggak mengenal Tuhan, geger. Sang Maha Kuasa itu bukan kalimat Allah kan gitu, geger kan gitu, gegeri sesuatu yang dia sendiri juga nggak kenal. Kadang orang itu kan lucu, gegeri istilah ora islami surga kemudian difahami di kono sok mati nganggo bahasa Arab. Kadang yang aneh-aneh, wong Qur'ani lebih lesani bikaumihi, dengan lesan bahasa wahyu saja disampaikan dengan bahasa lesan kaumnya, bahasa sehari-hari. Basa niku sudah basa rasa, duduk basa dunya gitu lah.